Bismillah, mari kita lanjutkan pembuatan payroll kita. Kemarin kita sudah membuat sistem login. Kita coba dulu ya, admin@sekolah.com. Passwordnya adalah password. Kemudian kita klik login. Klik login. Proses sebentar. Oke. Nah, kita langsung diarahkan ke halaman dashboard. Yang mana dashboard ini ada tampilan total karyawan, apartemen, dan total jabatan. Yang mana ini diambil langsung dari database. Ini bukan data yang statik, melainkan data yang dinamis berdasarkan total karyawan, departemen, dan jabatan. Yang mana sementara ini kita menggunakan Seeder untuk mengisi data-data berikut ini. Nah, kita juga bisa logout. Setelah itu, pada kesempatan ini kita akan membuat yang bagian departemen. Di bagian master data ini, kita akan membuat departemen. Fiturnya adalah kita bisa menambahkan departemen baru, edit, dan hapus. Ini kita bisa melakukan CRUD di departemen ini, di bagian departemen ini. Jadi teman-teman bisa pergi ke VS Code-nya untuk melanjutkan kodenya. Silahkan buka kodenya kemarin. Pertama payroll, yang pol, sama payroll yang HTML buat template kita buat UI-nya biar kita nggak kelamaan buat UI-nya sudah kita sediakan. Oke, kita fokus ke yang pol sekarang. Yang ini payroll tal stock. Kita akan buat live wire-nya. Jadi teman-teman bisa ketikkan di terminal php artisan make live wire kayak gini. Kemudian karena ini master datanya kita masukkan di dalam folder master nanti. Master kayak gini slash. Nah, terus nama filenya kita kasih nama misal departemen index gitu ya. Departemen index kayak gini teman-teman. Ingat jangan lupa kita di sini pakai kelas bukan pakai volt, jadi tambahin min kelas enter. Nah, kita tunggu prosesnya selesai teman-teman. Nah, kalau sudah ada kayak ginian, ada tulisan created successfully, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah file dengan nama departemen index dalam master. Kita pertama ke logiknya dulu teman-teman, jadi yang lain bisa teman-teman close, klik close all gini biar kita fokus, terus collect folder in explorer, kita ke app Livewire master. Di sini ada sebuah folder baru dengan nama master ya. Pertama departemen index. Yang pertama kita lakukan di sini adalah kita tentukan dulu layout yang akan kita pakai. Di sini kita akan pakai layout yang ada di komponen layout app. Jadi teman-teman kasih bintang pagar layout ya. Layout kita import dari Livewire attribute teman-teman. Layout. Jadi kita karena layout ini ada di komponen, kita pakai komponen layout app teman-teman. Komponen layout app gitu. Kemudian setelah kita tentukan template layout yang kita pakai, kita akan menentukan judul halamannya. Jadi kita ketikkan title gitu. Title sama diambil dari Livewire attribute. Kemudian kita kasih title misal manajemen departemen gitu ya. Manajemen gini, manajemen departemen. Manajemen departemen kayak gini. Manajemen departemen. Kurung awal oke. Sudah setelah itu kalau teman-teman lihat contoh yang kita punya, misal kita tambah departemen lagi. Contohnya misal ML mobile gitu ya. Terus ada berapa ya? 10 seingat saya. Kita tambahkan dulu sampai banyak. Misal GH game house ini. Saya akan tampilkan
datanya kalau banyak gimana gitu ya. Misal HP, terus belt, handphone aja dah. Handphone, terus 8 ya, kurang 3 lagi. PR misal, jangan PR deh. HS, headset, kemudian ini nggak nyata ya. Saya buat aja buat memenuhi itunya, buat memenuhi kuotanya. Terusnya feedernya saya banyak. Satu lagi apa ya? Out N misal koin, koin kayak gitu, simpan. Di sini teman-teman lihat, kita punya pagination teman-teman. Ketika dia melebihi atau sampai 10, satu baris itu sampai 10, maka dia akan memisahkan halaman setelahnya atau data setelahnya ke halaman berikutnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita akan pakai yang namanya, nah yang sini ya, kita pakai di dalam function kelasnya ya, di dalam kelasnya itu kita pakai use with pagination. Sini with pagination, jangan lupa titik koma. Nah setelah itu kita akan tentukan apa ya, penyimpanan-penyimpanannya. Penyimpanan maksudnya kita buat properti yang bakal dipakai sementara untuk nyimpan datanya sebelum dikirim ke database ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih nama dia, misal kan ini buat nyimpan data yang ada di sini teman-teman. Nah waktu dia masukin ada kode departemen sama nama. Nah ini yang bakal kita simpan nanti. Sama kan waktu kita input di sini sebelum ke database kan disimpan di properti dulu. Nah properti yang nyimpan ini akan kita buat. Jadi kita kasih nama misal property form. Kita bisa buat public. Pertama apa? Department ID ya teman-teman. Walaupun di formnya nggak ada, department ID. Nah ini. Kemudian public kodenya ya, kode dari departemennya. Nah teman-teman bisa buat kayak gini sebenarnya, satu lagi sama nama, atau kadang kita itu mengkelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi kita bisa buat langsung tulis di sini kode kayak gitu. Setelah kode kita punya si nama. Nah, ini kayak gini bisa sebenarnya. Kita jadikan satu properti kayak gini, satu public maksudnya. Propertinya beda-beda ya. Satu public kayak gini itu bisa teman-teman. Cuman biasanya adatnya atau kebiasaannya kita akan mengelompokkan seperti ini tuh berdasarkan fungsinya. Misal di sini kan fungsinya untuk form, jadi kita kelompokkan propertinya itu menjadi satu public. Kemudian kita akan buat properti, kalau teman-teman lihat lagi di contohnya, kita punya di ketika yang dibuka dia kan di belakangnya ngeblur, terus ini yang paling depan. Nah kondisi pertama itu buat itu kita akan buat properti itu, properti UI namanya ya. Kemudian yang kedua adalah search. Oke. Defaultnya dia kosong. Kalau kita cari sesuatu baru dia terisi. Jadi kita akan buat properti itu, kita kasih nama kelompok ini adalah properti UI. Properti UI karena dia mengurus UI-nya teman-teman. Pertama kita atur public buat buka formnya. Jadi kita bisa ketikkan is edit, is open, kondisi. Jadi ini buat pengecekan tentang formnya ini dibuka apa ditutup. Defaultnya adalah false teman-teman. Terus titik koma, setelah itu search, public function search, public
search, keliru, bukan ada fungsinya. Public search aja, search kayak gini, enggak. Search secara default dia itu kosong, teman-teman, kayak gini. Terus jangan lupa titik koma. Oh iya, untuk membuat kayak ginian, teman-teman kan pengen dia ngetikkan KN, dia langsung muncul KN. Ini ada KN ya, teknologi informasi, ada KN juga. Oke, kan kita filter berdasarkan dua hal di sini, cari kode atau nomor departemen. Nah, kita pengen ketika dia ngetikkan sesuatu, dia langsung mencari. Nah, kita bisa pakai sebuah function ya. Kita akan pakai function. Misal karena dia fungsi untuk memperbarui halaman, oke. Ketika dia kan fungsinya memperbarui halaman ketika kita mengetikkan sesuatu di search bar. Jadi kita bisa buat namanya, misal apa ya? Updating search itulah. Public function. Jadi kan ini ketika itu ya, ketika search ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman tanya kemarin nggak ada kok, sekarang ada. Ini kan ada pagination-nya. Jadi kita pengen kalau misalnya search pagination ya nggak usah ada pagination, walaupun di halaman yang beda gitu ya, walaupun dia di halaman berbeda. Contohnya si IT nih, IT kan cuma satu, IT. Nah, walaupun dia di halaman berbeda, dia ada di sininya. Itu kenapa? Karena kita mereset ulang halamannya. Nggak usah pagination, cukup kalau ada ya ada gitu. Jadi kita reset page-nya gitu teman-teman. Misal updating search, oke. Terus kita panggil this research page, sama kayak gini. Jadi halamannya itu kita render ulang. Nggak usah paginationan, kita render ulang berdasarkan yang muncul. Seandainya yang muncul itu ternyata lebih dari 10 gitu, baru dibuat pagination-nya. Oke? Bukan karena halamannya beda. Misal di halaman pertama ada IT, di halaman kedua ada IT, halaman ketiga IT, jadi kita ada 3 halaman. Nggak gitu ya teman-teman. Jadi contoh nih, apa ya yang sama di sini? KN nih, KN. Kan di sini KN, ada KN. Terus sini kan juga ada KN nih. Nah, kalau nggak kita reset, dia bakal jadi beda halaman gitu. Halaman pertama isinya cuma yang nomor 1 ini, yang koin. Halaman kedua isinya cuma si teknologi ini. Nah, kita nggak mau seperti itu, kita pengen jadi satu halaman gitu ya teman-teman. Kita pakai reset page. Kemudian untuk rendernya ini teman-teman, kita rendernya, aduh, bentar, saya ngeblur. Oke. Untuk rendernya kita sesuaikan dia mencari apa? Jadi rendernya ini kita tambahi dengan function buat search gitu teman-teman. Sama ini sudah pernah kita pakai di project sebelumnya. Kita buat variabel biar nanti tinggal panggil. Misal nama variabelnya adalah departments gitu ya, departments. Dia ambil dari model departemen ya. Kita ambil dari model departemen. Kita jalankan filternya where namanya itu mengandung, entah dia di awal atau di akhir ya, intinya gitu. This search, entah unsurnya itu, unsur kesamaannya itu, unsur kesamaannya entah ada di awal yang dicari atau yang di awal kata yang diinputkan atau di akhir kata yang diinputkan, tetap masukkan gitu. Itu tujuannya biar kita bisa, seandainya kita nggak pakai persen tuh, teknologi ini nggak akan muncul kalau misalnya KN-nya itu, kan kita search-nya kan pakai kata KN kan, dia nggak akan muncul kalau kita nggak kasih persenan itu.
Karena secara default dia akan manggil yang paling awal, oke? Jadi yang muncul cuma satu doang, yang ini. Karena dia di depan. Secara default dia akan cari dari depan. Kalau di depannya nggak cocok, dia langsung batal. Nah, kita pengen yang penting ada mirip-miripnya dikit gitu, maka akan muncul, akan dipanggil gitu. Ini pertama berdasarkan nama, kedua berdasarkan kode or where kayak gini teman-teman. Bentar saya matikan copilotnya. Or where kode. Nah, kalau teman-teman bingung, Kak, ini nentukan kata ini, kata nama di sini sama kata kode di sini dari mana? Ya dari model ya, teman-teman. Apartemen ada ya, ada kode, ada nama, oke? Nah, di sana kodenya pakai C ya, teman-teman, pakai C ya. Like ini sama, kodenya like like this, persennya dulu. Oke, terus kita sambung. Titik sama koma beda ya. Titik itu buat menyambung string. Kalau misalnya koma untuk memisahkan nilai. This. Ini sudah lah di pelajaran awal dulu. Search-nya nanti targetkan name. Apa? Iya. Input, sorry. Targetkan input field. Or where, jadi kita akan nyari berdasarkan nama atau kode. Kemudian urutan munculnya order by kayak gini. ID, jadi berdasarkan ID. Kalau misalnya teman-teman berdasarkan ID, nah order berdasarkan ID ada dua, ada ke atas, ada ke bawah, ascend sama descend. Kalau misalnya kita pengen ke atas, jadi kita bisa, kalau ke atas tuh kayak 1, terus 2, 3 gitu, mulai dari yang paling atas. Kalau misalnya kita pengen dari paling bawah, kita pakai descend gitu ya, dash kayak gini. Setelah itu untuk mencegah halaman kita nge-lag, seandainya ini ada 100 kode, 100 nilai yang memenuhi kriteria. Nah, kalau misalnya kita munculkan di suatu saat, itu bisa membuat halaman kita nge-lag, atau selain nge-lag juga user experience-nya jelek. Jadi kita bisa pakai paginate, teman-teman. Paginate kayak gini, paginate. Misal sesuai aja kayak sebelumnya 10 kayak gini. Setelah itu kita akan kirim variabelnya pakai compact ya. Compact, variabel yang dikirim adalah apartments yang ini. Oke. Yang dimaksud bukan yang ini ya, yang ini, yang di dalam compact itu, teman-teman. Oke, kalau sudah, ini sudah urusan filter selesai. Jadi kita selamat tadi itu nyelesain yang filter ini. Sekarang kita akan membuat yang ini, modal untuk create, terus membuka modal, terus menutup modal ya. Jadi teman-teman bisa ke codingannya lagi. Di bawah render bisa, di atas render bisa, di bawah render bisa. Kita pertama akan membuat ntar. Kita belum kasih penjelasan di update search ini. Kita kasih penjelasan, misal reset pagination ketika melakukan search gitu ya, paham ya? Kemudian render untuk ngerender ke halamannya, jelas teman-teman sudah tahu juga. Sekarang kita akan function untuk membuka modalnya. Membuka modal untuk create. Membuka modalnya itu cukup true sama false-nya aja diubah-ubah. Sekarang kita akan membuat membuka modal ya, bukan model, untuk create. Nah, kalau teman-teman nggak tahu modal itu apa, ya ini kartu di depan ini namanya modal, teman-teman. Bukan teman-teman buka usaha terus kasih modal misal 10 juta 100 juta, itu bukan modal itu yang kita maksud. Modal itu yang kayak gini loh, kayak
Ini bukan halaman baru, jadi dia itu kayak sejenis pop-up. Oke, dia bukan halaman baru, dia halaman mengambang aja di atas halaman asli. Kayak gitu, teman-teman. Modal, membuka modal untuk create, jadi kita kasih nama public function create ya. Public function create kayak gini. Setelah itu kita kasih kita pengen ketika kita buka modal pertama kali jika kita mau buka modal pertama kali isinya kosong, oke. Jadi kita pakai this ketika function ini berjalan, kita akan reset input field. Reset input field. Reset input field. Nah, kayak gini. Setelah itu is open true. Bisa is open terus kita jadikan true. Is open true. This is open true gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lebih ribet gitu ya. Reset input field ini kalau teman-teman bingung, kenapa kok waktu kita ketikkan kok nggak ada itu ya, nggak ada rekomendasinya gitu ya? Karena nanti input field ini akan kita buat sendiri fungsinya. Atau biar enak kita hapus dulu aja deh, biar teman-teman nggak bingung loncat-loncat gitu ya. Pertama kita akan buat modal. Kita akan buat function untuk buka modal. Membuka modal. Oke. Jadi kita bisa pakai public function open modal. Si is open-nya kita jadikan true. Is open ini dari mana? Is open itu dari sini, teman-teman. Kan secara default dia false, tutup. Oke. Ketika open modal ini berjalan, is open-nya akan true. Nah, nanti ini kita akan mainkan di UI-nya, teman-teman. Kemudian cukup. Jadi terus kita akan buat function close modal. Menutup modal. Menutup modal. Public function modal. Close modal, oke. Kita jadikan is open-nya ke false, teman-teman. Kemudian kita pengen ketika dia sudah selesai gitu ya. Ketika dia sudah selesai, kita pengen semuanya jadi kosong. Kita kasih nama yang tadi itu, membersih. Kita kasih nama misal reset form gitu ya. Reset form gitu. Public function reset form, oke. Public function atau kayak nama yang tadi kita sempat inputkan di atas adalah reset input form kayak gini, atau field tadi field ya teman, field kayak gini. Jadi kita jadikan departemen ID-nya itu null, terus kodenya itu kita buat kosong aja. Nah, kalau null nanti oke. Departemen ID-nya kita buat null, kodenya kosong, string kosong, namanya string kosong. Kenapa kok kita buat string kosong? Biar bisa diisi. Kenapa nggak nol aja, kan sama? Kenapa kok nggak diisi nol aja, Kak? Biar dia itu memastikan bahwa yang diinputkan di dalam sini bakal dianggap string gitu ya, teman-teman. Bakal dianggap string. Kenapa kok nol nggak dikasih petik juga, nggak pakai petik kosong aja? Nah, beda karena departemen ID ini angka, teman-teman. Jadi bisa didesain sama desain tadi. Salah satu penyebabnya adalah karena dia angka. Nah, setelah itu kita akan buat function open modal atau create-nya, membuka modal untuk create. Nah, membuka modal untuk create, public function create. Ingat ya, seperti biasa, create itu hanya buat buka aja, untuk nyimpen apa-apanya itu. Kita pakai namanya biasanya store, oke? Biasanya itu bukan biasanya orang-orang ya, biasanya saya. Biasanya kita di video-video saya itu kan, kalau create itu entah dia buka form create, atau pokoknya ini buka sesuatu itu pakai create, sedangkan untuk nyimpannya atau fungsinya itu berjalan, itu kita pakai function store, teman-teman. Oke ya, ingat ya.
biar teman-teman nggak bingung kan ini kok yang sana kok pakai create, yang di sana kok pakai store, itu kebiasaan saya aja. Kemudian di sini kita akan buat function selanjutnya itu untuk menyimpan dan mengupdate data. Menyimpan dan update, atau gini deh, create update data. Create dan update data kayak gini. Pertama kita buat public function store-nya. Public function store. Nah, ini kata store itu terserah ya teman-teman. Store itu cuma nama. Nah, yang penting nanti manggilnya store gitu. Kak, kok katanya kan di awal tadi pakai bahasa Indonesia, kok sekarang pakai bahasa Inggris. Nah, karena kalau saya pakai bahasa Indonesia biasanya lupa gitu. Ada error. Mending yang saya biasa kan pakai bahasa Inggris. Entah, tapi kan poinnya sama juga ya. Poinnya kan intinya itu beda kayak yang departemen yang waktu di immigration kemarin, seandainya teman-teman nggak pernah pakai bahasa Indonesia, teman-teman nggak akan tahu kalau misalnya S-nya itu dihapus ya kan, biar cocok, biar apa ya, biar enak. Terus teman-teman juga nggak tahu kalau misalnya namanya nggak sesuai standar terus kasih tabel, lah itu kan teman-teman ilmu baru itu. Kalau misalnya yang ini kan, yang ini pakai bahasa Indonesia gitu kan, itu kan bukan ilmu baru, cuma ganti nama aja, secara teknis kan sama. Terus pertama yang kita validasi adalah kode sama namanya aja teman-teman. Untuk ID dia nggak bisa diedit. Yang penting dia unik aja. Oke, kita kasih kode teman-teman. Pertama kode ya. Kode. Kodenya itu required. Required. Ntar kalau di contohnya itu dia unik gak? Oh ya, unik berdasarkan departemen pasti. Required, oke. Terus dia itu unique. Unique hanya ada satu, misal nih, hanya ada satu KN di tabel departemen, oke. Unik di tabel departemen di kolom kode, oke. Ingat ya, ingat. Unik di sini hanya untuk departemen kode. Jadi untuk tabel departemen di kolom kode. Jadi seandainya ini teman-teman ketikkan di sini misal apa ya, yang kembar. Di sini KN lagi, di sini KN lagi, di sini KN lagi. Nama KN gitu. Terus nama departemennya lain dah, apa misal KN apa ya? KN kernel ya gitu ya. Kalau kita simpan, nah dia ada kode has already taken. Tapi kalau misalnya kita di sini misal KKP, terus nama departemennya KN di sini, ini kita bisa simpan. Kenapa? Maka di sini kan sudah ada KN. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita tentukan secara spesifik di sini teman-teman. Unik, uniknya itu yang nggak unik kan berarti kan nggak ada yang lain ya. Nggak boleh ada yang sama. Nggak boleh ada yang samanya itu hanya di tabel departemen di bagian di kolom kode. Jika itu di tabel yang lain atau di kolom yang lain itu nggak apa-apa, sama gitu ya teman-teman, paham ya? Setelah itu kita gabungkan dia dengan this department ID. Kayak gini, dollar this department ID. Nah, kayak gini biar unik. Setelah itu, setelah kode apa ya? Name, nama ya, bener nggak? Nah, nama. Di nama ini kita pakai biasa required string maksimal berapa? 255. Oke. Required string max 255. Oke. Kalau cocok kita baru create menggunakan validasi ini gitu ya. Departemen ini ke model create update or create. Update, jadi ada yang update or create. Nah, enak kan jadinya.
update or create apaan tuh kayak gini. Pertama ID-nya itu ngikuti departemen ID berdasarkan si departemen ID awalnya ya. This departemen ID ntar saya snooze lagi copilotnya. Pertama ID, kedua kode sama nama. Kode sama nama ini kita masukkan satu array aja. Kode kita jadi untuk kode kita akan simpan secara uppercase. Jadi walaupun di sini kita masukkan misal PJ gitu ya, dia otomatis ini kecil ya. Caps lock saya mati loh. Caps lock saya mati, saya nggak pencet shift. PJ. Dia mau ini di cara nyimpannya. Nanti untuk urusan PJ-nya yang di sini itu ada di front end teman-teman. Pokok intinya kita akan buat dia disimpan secara kapital. Di database dia akan selalu disimpan secara kapital teman-teman. Paham ya? Kode jadi kita pakai str to upper. Jadi kalau teman-teman kayak susah bacanya gitu, topper gitu, topper itu sebenarnya str string to upper gitu aja cara ingatnya. Apa yang dijadikan uppercase? Ya kode ini, this kode gitu ya teman-teman. Setelah itu kita kasih komentar memastikan kode yang disimpan ke DB itu database adalah kapital. Oke. Kenapa kok digituin? Kan bisa di UI-nya aja. Nah, kalau UI-nya aja disimpannya nggak ada pengecekannya lagi masa gitu ya. Nama sekarang nama simple aja, tinggal list nama. This nama kayak gitu ya teman-teman. Oke, ini untuk simpennya udah selesai. Apalagi yang kurang ya? Oh ya, kita close modalnya lah. Setelah store berhasil, kita akan apa? Close model close, terus reset input field. Di bagian di bawahnya ini kan ini departemen. Ini kan titik komanya di sini. Nah, kita kasih this close model pertama, dua reset input field. This reset input field. Nah, jangan lupa titik koma. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Oh ya, ada yang kurang. Pesan dong, pesan message-nya gitu ya. Jadi kita pakai session teman-teman. Session. Terus flash message. Nanti kalau di sini kita kasih nama message, nanti kita kasih tanda di UI-nya pakai message juga ya namanya ya. This departemen ID, jadi kita departemen ID gitu. Berhasil memperbarui data. Enggak, kita pakai string. Kalau misalnya dia berhasil membuat gitu ya. Jadi store pokok intinya ketika kita berhasil membuat atau mengedit gitu ya. Jika kita berhasil membuat atau mengedit, dia akan menunjukkan pesan ini. Data departemen berhasil diperbarui atau ditambah. Gak usah lah, data diperbarui. Tapi ingat ini juga waktu kita create munculnya gini ya, lihat. GN, misal GN apa? Apa ya GN? BAM
Camping, simpan. Woi, bu, kenapa ini? Refresh. Ada yang salah kok? Oh, jadi nggak sekat tuh. Lagi GM, gambar. Oh, GM sudah ada ya? Apa ya? GP. GP kayak udah ada deh. GO udah. Go. Simpan. Nih, apartemen berhasil ditambahkan. Oh, berarti pesannya nanti kita pisahkan. Berarti nanti kita buat function lagi buat edit. Oke, paham. Jadi kita buat atau nanti. Hmm, data departemen berhasil dibuat. Paham ya? Maksudnya di sini. Nah, gini jadi ketika kita berhasil munculkan pesan data diperbarui atau data berhasil dibuat. Nah, kalau teman-teman bingung, Kak, di sini ID buat apa? Nah, di ID ini buat ngecek ada ID nggak? Kalau ada ID, maka pesannya adalah data berhasil diperbarui. Kalau nggak ada ID, data berhasil dibuat. Kenapa kok pakai ID segala kan? Ketika kita buat data, ketika kita buat baru, ID kan belum ada. Ketika kita edit kan berdasarkan ID. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berhasil ngambil si ID, otomatis munculkan pesan data berhasil diperbarui. Gitu-gitu. Oke. Masuk. Oke. Setelah itu, oke, sudah selesai. Apakah ada yang lain? Ini berhasil. Kalau misalnya edit gimana? Edit departemen. Oke lah. Kita coba. Nggak usah sih sebenarnya. Bisa nggak ya? Jadi kita apartemen. Oh iya. Perlu. Jadi kan kalau teman-teman lihat, jadi kita pengen buka ketika pencet edit itu, dia langsung nargetkan apa namanya? Targetkan ID-nya, terus ada value-nya kan? Bener nggak? Beda kayak si tambah departemen. Nah, jadi kita akan buat function baru buat ngatasi itu. Jadi kita ambil value. Ini khusus edit ya. Ini khusus edit. Membuka modal untuk edit. Jadi ketika edit itu bedanya tambah departemen sama edit itu. Ketika tambah departemen, kita nggak pakai ID, kita nggak menargetkan ID apapun. Kemudian kalau di departemen sama nama departemen ini kosong, oke? Berbeda dengan ID. Ketika kita berbeda dengan edit. Ketika kita buka edit, maka yang terjadi adalah dia menargetkan ID, oke? Terus dia memunculkan kode departemen sebelumnya sama nama departemen sebelumnya. Nah, itu kita bisa pakai yang namanya public function ID edit. Terus dia itu apa namanya? Punya parameter. Parameternya adalah ID. Ya, parameter ID ini tujuannya adalah untuk menentukan bahwasanya untuk menentukan bahwa kita mengedit berdasarkan ID gitu ya teman-teman. Kemudian departemen kita buat fin all file gitu loh. Namanya yang jadi filter ini sebenarnya filter juga. Departemen A. Departemen ini jadi model ya bener. Kita ambil dari model fin or file. Apakah ID yang dimaksudkan itu ada? Fin or file ID. Jadi gini. Kemudian kalau ada maka departemen ID-nya adalah ID. Dijadikan ID. Jadi departemen ID ini kan dari model ya. Departemen ID ini ada di model, teman-teman. Ingat, jadi kalau departemen ID di model di database migration departemen. Nah, ini kan ada departemen ID.
Kok nggak ada? Bentar. Itu buat departemen ID. Nih. Departemen ID itu di jabatan. Bentar. Oh alah ya, departemen ID itu departemen si ID. Departemen punya ID, oke, paham. Jadi departemen ID, kalau misalnya this departemen ID-nya itu akan dijadikan ID yang diisi di sini. Oke, sama itu. Kedua kode ya. Kodenya kan kita pengen otomatis keisi tuh. This kode, oke, sama dengan diambil dari value asalnya. Jadi kita panggil pakai model, kita ambil dari kode. Kemudian this apa lagi namanya? Nama diambil dari apartemen nama gitu. Terus kalau sudah berhasil gitu baru open model. This open model. Oke, sip. Ini UI juga, saya buat UI juga. Sudah paham nggak? Ini paham nggak? Jadi proses ini tuh terjadi sekian detik waktu kita mencet tombol ini, tombol edit dipencet, maka sepersekian detiknya akan menjalankan ini, teman-teman. Oke ya, menjalankan ini. Setelah kalau sudah berhasil, this open model. Kalau nggak berhasil, modelnya nggak akan kebuka. Selanjutnya apa ya? Delete, hapus. Oke. Kita pergi ke codingannya lagi. Kita buat public function delete gitu ya. Menghapus data. Public function delete. Delete-nya juga sama. Dia nargetkan ID, teman-teman. Dollar ID. Biar ya kita kasih keterangan seperti biasa. Keterangannya apa? Menghapus data. Menghapus data kayak gini, teman-teman. Jadi kita pengen ketika departemen hilang, semua yang ada di bawahnya hilang, oke? Semua yang di bawahnya hilang. Bukan. Kalau gitu bisa bahaya. Kalau misalnya kita hapus si departemen, semua yang di bawahnya hilang kan bahaya. Kita pengen dia ada pengecekan. Jadi kalau misalnya jabatan hanya bisa di-delete, departemen hanya bisa di-delete jika jabatannya kosong. Soalnya kan jabatan tuh nyambung ya. Contoh kita lihat jabatan ada MC. MC ini harusnya nggak bisa di-delete. Departemen MC ini nggak bisa di-delete. Anda yakin menghapus departemen ini? Oke. Pesannya apa? Gagal, departemen masih digunakan oleh jabatan. Beda dengan Gugu. Gugu itu bisa langsung dihapus. Oke, data departemen bisa dihapus. Kenapa? Ini kita akan buat fitur seperti itu. Jadi ketika departemen ini masih dipakai gitu ya, dia nggak bisa di-delete. Kita buat variabel departemen sama dengan kita targetkan model tentunya. Model pin or file bisa, tapi kita with count dulu buat mencegah dia di delete ketika masih ada datanya. With countnya kemana? With countnya ini ke jabatan, oke. Tabel jabatan pin or file. Jabatan yang dimaksud di sini itu, yang ini. Jabatan yang di sini, oke. Jadi kalau misalnya di sini jabatan 1 atau jabatan 5 gitu ya, maka di sini dalam petiknya itu juga pakai kata jabatan 5. Oke, paham ya teman-teman? Jangan salah ya. Pin or file ID. Ntar kayaknya dia beda. Kita snooze dulu lagi. Oh ya, saya ingetin lagi, departemen yang di sini sama departemen yang ada di function edit sama departemen yang ada di function delete itu beda ya departemennya ya teman-teman. Nggak ada pengaruh sama sekali, nggak ada kaitannya gue gitu. Oke, saya ingetin aja nih. Jadi walaupun namanya sama,
itu nggak ada pengaruh satu sama lain, nggak ada berpengaruh, nggak ada sambungan, oke? Jadi seandainya di sini departemen 2, di sini departemen 1, itu nggak akan error. Kita pakai nama departemen ini biar gampang aja. Jadi semua yang dipanggil ya departemen gitu. Terus kita pengen, jadi kan gini, tujuannya kita kasih ini perhitungan nih. Gimana sih jelasnya? Bentar, saya pikir. Oh ya, jadi gini. Tujuan kode ini adalah sebenarnya ya, tujuannya adalah ini cuma ngecek aja berapa jumlah jabatan yang terikat dengan departemen ini, berapa jabatan yang terikat dengan suatu departemen. Nah, sekarang kita akan buat pengecekan kondisi ketika departemen itu lebih dari satu, maka departemen masih digunakan gitu ya. Kita bisa pakai if gitu, if departemen itu lebih dari satu gitu, jabatan underscore count lebih dari satu gitu ya, count itu lebih dari satu, lebih dari 0 sorry, maka munculkan pesan error session kayak gini, flash error. Jadi tipe pesannya ini adalah error. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi manggil di UI itu error, yang dipanggil error ya, bukan kesalahan. Error, terus kita pesannya apa tadi? Gagal, departemen masih dipakai. Apa gimana tadi? Departemen masih digunakan oleh departemen masih digunakan oleh data jabat. Departemen masih digunakan oleh data jabatan. Terus jangan lupa titik. Kayak gini teman-teman. Ini pesan ketika ternyata ada jabatan yang masih terikat dengan si departemen. Terus kita return, ini cegah error aja, yang penting ada return gitu. Kalau nggak ada, kalau misalnya nggak ada departemen yang terikat ya, ya udah delete aja. Departemen delete. Oh, kalau teman-teman bingung, ini mana ada buat apa kak? Kita coba ya. Misal kayak gini. Ini kita hapus. Kita hapus. Sama ya. Jadi kita buat dua terpisah gitu. Misal kita pisahin dua hal ini, kita pisahkan kayak gini. Yang penting nama departemennya di sini sama. Nama departemennya di sini yang penting sama. Kita pisahkan kayak gini tuh bisa. Tapi semakin pendek kode, semakin bagus. Jadi prosesnya kan cuma sekali. Prosesnya dia cuma manggil ke departemen manggil ke database itu sekali teman-teman. Kalau tadi yang kita pisahkan jadi dua variabel kan dua kali. Nah itu jelek karena semakin panjang itu semakin jelek, semakin pendek semakin bagus. Oke, jadi setelah itu kalau misalnya dia jabatannya ternyata kurang dari 0 atau nggak ada departemen yang terikat, kita bisa delete terus dengan kasih pesan misal departemen berhasil dihapus gitu ya. Session flash message koma message kayak gini, data departemen berhasil dihapus gitu ya, gitu. Nah selesai. Ini untuk logikan. Oke, sekarang kita ke antarmuka teman-teman. Teman-teman bisa ini tutup semuanya aja biar kita kelihatan ya. Teman-teman bisa ke resource, views, Livewire, master, departemen, index.blade.php. Ini kalau teman-teman lihat
ada template-nya. Template-nya di Payroll HTML itu di departemen. Nah, di departemen ini teman-teman, kita bisa ambil semuanya dari atas. Dari sini, dari aside, enggak, dari aside, enggak, bukan dari aside, dari main, teman-teman. Teman-teman cari tag main, terus teman-teman kecilkan, teman-teman copy segini, teman-teman copy segini. Oke, jelas ya? Bentar, kita lihat. Itemnya apa aja sih? Contohnya kelola perusahaan bisa bagus. Oh, divnya ini. Oh, ini ada div kosong. Pakai div kosong aja teman-teman. Div kosongnya aja. Nggak usah min. Pakai div kosong. Mainnya biarin. Mainnya ini kan sudah diatur di sini di template layoutnya ya. Jadi kita nggak usah pakai main. Langsung div kosongnya aja. Ctrl C. Pindah ke Payroll Tool. Di sini kita Ctrl V. Kayak gini teman-teman. Terus kita bisa format dokumen dulu bentar. Setelah itu kita scroll paling atas, kita sesuaikan teman-teman. Paling atas ini kita apa? Ini kita ada apa ini? Ini biarin manajemen departemen, kalau master data departemen perusahaan ini juga biarin. Kemudian, nah ini buttonnya ini kita pakai itu ya, pakai wire teman-teman, pakai wire klik. Ketika diklik dia akan menjalankan function apa ya? Function create buat buka modalnya. Ah nih, buat open modal. Oke. Nah ini kita pakai wire klik. Ketika dia diklik maka dia menjalankan si create. Nah ini menjalankan function create teman-teman. Setelah itu, oh ya, kayak teman-teman penasaran, Kak, modelnya itu dapat dari mana sih? Kita modelnya buat sendiri teman-teman. Di sini modelnya itu ini kayaknya. Bukan. Modelnya itu mana sih modelnya? Modal ini kayak ini modelnya. Ini modelnya teman-teman. Ini modal. Oke. Modalnya jadi kita sudah buat kita datang. Ntar pertama bagian paling atas nih wire-nya teman-teman ganti create, tambah departemen, kemudian teman-teman kasih tambahan pesan kalau error gimana, kalau berhasil gimana. Kalau berhasil gimana itu kan sudah ditentukan sebelumnya. Maksudnya pesan buat ketika berhasil sama ketika error. Langsung aja message atau gimana ya? Session message gitu. Kita pakai if deh. Kita pakai if aja. If session ini has message gitu ya, maka jalankan message-nya gitu. Terus error gimana? Error session, bentar. If session kurung awal error, if session sama kita pakai has. Ini buat pengecekan biar nggak error. Has error dia maka munculkan yang ini. Ingat ya teman-teman, kata message ini diambil dari mana? Kata message itu menyesuaikan dengan ini, dengan message ini. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman pesan, otomatis di sini pakai pesan. Kalau misalnya di sini, kalau misalnya di departemen indeksnya teman-teman di bagian error ini pakai kesalahan, maka di bagian sini teman-teman pakai kesalahan juga. Ini bukan bawaan, oke? Jelas? Kita scroll ke bawah lagi teman-teman. Ini apa ini? Ini placeholder, ini nama ya. Ini input field ini kita kasih wire juga, wire live ya teman-teman. Wire live search. Nah kayak gini. Wire live search. Oke, lanjut.
Setelah itu mana lagi ya? Search. Nah, setelah search kan berarti kan ini yang ada di bawahnya kan berarti ini kan bagian ini ya, bagian tabel. Bener nggak? Bagian tabel ini benar. Tabel itu nggak ada, biarin aja statik. Tapi di bagian sini, di bagian body itu kita pakai looping. Kita pakai looping, teman-teman. Karena kalau nggak looping dia eh yang dikirim kan berupa array. Jadi kalau misalnya kita nggak looping, munculnya jadi jelek. Di bagian body ini, bagian body, teman-teman bisa kecilkan. Ada 2 tr nih, kecilkan. Terus ini langsung kita kasih, jangan dihapus ya. Kita biar nggak usah nulis manual satu-satu. Terus sekarang ini kecilkan aja. Jadi kita tinggal copy paste aja. Karena sudah terlooping gitu. Kita pakai for else. For else yang ini. For else, kenapa kita pakai for else? Nggak langsung. Nggak, biar ada ketika datanya kosong, dia munculin gimana gitu ya teman-teman. Collection ini kita bisa ganti pakai departemen ya. Departemen, gimana sih tulisannya? Yang dikirim itu apa? Di render. Nah, yang di render ini departemen ya, pakai S. Departemen pas item bisa pas index jadi pas index. Jadi kan kita pakai index gitu ya. Misal ya ini departemen. Terus kita bisa pakai loopingnya teman-teman. Ini kita masukkan satu ke atas. Terus lagi yang di bawahnya ini bisa kita hapus. Nah, kayak gini. Kita delete, kita format dokumen. Oke, nah kayak gini. Pertama kita ganti ini biar dia statik. Ini ID ya. Pertama itu apa sih? Pertama itu nomor. Nomornya itu berdasarkan ID. First ID. Tapi kan ID-nya dia enggak. ID-nya di gimana? Dia di nomor 1. Enggak, berarti bukan berdasarkan ID karena ID 1 harusnya yang ini. Jadi kita bisa pakai departemen first item plus index gitu ya. Ini departemen. Ini kita pakai, oh iya pakai departemen. Departemen kayak departemen first item. Ini cocok ya, nggak sesuai deh. Departemen first item first kayak enak ya tampilannya ya. Oh iya, kita pakai kurung kurawal, lupa aku. Kayak gini. Kita panggil sih departemen first index, departemen first item plus index gitu biar enak. Karena kita pakai desain. Kalau pakai asen tinggal simpel aja, panggil aja si departemen ID-nya. Karena kita departemen ID plus 1. Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman di bagian sini ya, bagian sini itu pakai desain, asen gitu. Di sini ya tinggal departemen ID plus 1. Departemen kita pakai ID plus 1 gitu. Karena kita pakai desain, kita pakai first item kayak gini. First item plus index plus dollar index kayak gini teman-teman. Pertama, kedua ini kan bagian IT kode ya, dia sama kita ambil dari dep ID ID ini pakai dolar ya. ID kode. Kata indeks ini teman-teman diambil dari sini ya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman item, di sini juga item. Oke, ini kode. Pertama kode, kedua adalah nama. Dolar, dep, nama,
terakhir button ya. Button ini oh dia dipisah ntar. Jadi kan jajar mata sih nggak kelihatan jadi. Oke dah. Ini kita pakai wire pertama adalah wire edit, ya kan? Jadi dia ketika diklik wire klik dia menjalankan si edit berdasarkan ID. Edit ini ikuti namanya juga teman-teman. Ikuti kata yang di sini. Nah, ikuti kata yang di sini. Edit, edit berdasarkan ID. Jadi kita kurung kayak ginian. Terus $dep ID berdasarkan ID. Sama kemudian delete juga berdasarkan ID. Ctrl C, Ctrl V spasi. Tapi ininya diambil dari function delete. Nah, kayak gini teman-teman. Terus biar dia ada pesan kayak ginian. Ada pesan kayak ginian, up gitu. Kita bisa pakai wire confirm di bagian delete ya teman-teman. Wire .2 confirm. Oke. Pesannya apa? Pesannya misal, apakah Anda yakin menghapus departemen ini? Apakah Anda yakin menghapus departemen ini? Tanda tanya, oke. Udah selesai. Terus kondisi ketika nggak ada data. Misal, ya kita pakai tr juga ya, pakai tr, table row, terus td, kita kasih call span-nya 4. Kenapa kok 4? Karena di sini kan ada 3 item. Nah, si TD ini menggantikan 4-4-nya gitu. Kan di sini ada 4 item, 4 TD nih. Dengan pakai TD call span 4, dia itu akan memenuhi 4 kolom. 4 kolom bener, kolom yang tersedia. Terus kita kasih kelas buat stylingnya, misal samain aja sama yang ini. Kita kopas aja deh. Ctrl C, tekan kelasnya di sini. Kemudian tulisannya misal tidak ada departemen, tidak ada data departemen ditemukan. Nah, kayak gini. Ini sudah. Sekarang kita akan urus modalnya. Oke. Nih, kalau kita nggak urus modalnya, dia nggak bakal nyimpan apa-apa gitu ya. Bentar. Apa lagi yang kurang ya? Body. Bentar, kita lihat. Oh iya, pagination teman. Pagination cukup simple. Pagination-nya itu di bawah tabel, di bawah div-nya. Jadi kan ini body, ini table, ini div. Di sampingnya kita kasih enter. Nah, di sini teman-teman, kita buat div baru buat ngatur si link atau si pagination-nya. Padding 4, border top, sama warna border. Border gray 200, tipis saja. Di dalamnya teman-teman cukup ketikkan domain link. Nah, gitu ya teman-teman. Kata link itu sudah ada kayak ginian. Oke. Sekarang kita balik lagi ke sini. Kita ini bagian ini. Ini modal ya. Mulai dari baris 4775 sampai baris ke mana ini? Sampai baris ke 108 itu modal. Oke, jelas ya. Modal ini ada 2 kondisi ketika dia dibuka sama ditutup. Jadi kita akan masukkan dia ke pengkondisian. Pengkondisian pakai apa teman-teman? Benar, pakai if. Keliru. If, nah kayak gini, is open.
Is open. Nah, diambil dari sini teman-teman. Kata is open di sini. Bukan. Is open itu diambil dari sini. Oke, jadi teman-teman jangan beranggapan bahwasanya is open ini bawaan ya. Is open ini pure kita buat sendiri teman-teman. Bentar. Is open kita buat sendiri. Bentar, kita balik lagi ke codingannya. Jadi ketika is open-nya itu true, maka gitu ya, teman-teman bisa copy dari mana-mana. Di sini. Text show ini dihapus. Style display non. Aduh, mata saya kok buram ya? Bentar. Oh, ini bisa dihapus. Bisa dihapus, gini bisa dihapus. Dan ini bisa dihapus. Bentar. Ini bisa dihapus. Kita nggak pakai ini. Hapus. Kita masukkan modalnya ke dalam situ. Ctrl X, kita masukkan ke sini. Ctrl V. Format dokumen. Scroll ke atas. Nah, di sini kelasnya cocok kita sudah. Bentar, kita tambah apa ya? Oh ya, kasih modal title teman-teman. Modal title, misal modal title. Gimana modal title itu? Pakai gimana ya? Bentar. Oh ya, area labeled by modal title. Modal title kayak gitu. Terus dia itu role-nya dialog, benar, role-nya dialog. Terus areal modal true. Oke. Areal modal true, selesai. Selanjutnya apalagi? Bentar, kita cari form, langsung ke form teman-teman. Formnya X-nya itu ke store. Oke. Wire submit prevent store gitu. Wire submit prevent store, oke. Dia menjalankan function store. Sudah. Setelah itu, bagian sini. Ketika sama kayak tadi, ketika dia punya ID maka dia adalah edit, ketika nggak punya ID maka dia adalah delete. Jadi teman-teman bisa buat kayak ginian. Ketika dia punya ID dia akan edit, judulnya itu edit. Ketika dia nggak punya ID maka judulnya adalah tambah gitu. Setelah itu sebenarnya nggak usah, ini sebenarnya nggak usah teman-teman. Ini sebenarnya nggak usah. Semua nggak usah. Ulangi juga apa-apa harusnya. Tapi nggak apa. Setelah itu kode departemen ini label ya, perlu, nggak usah diedit apa-apa. Setelah itu input nih kalau misalnya dia edit, ya, dia ada datanya, dia ada datanya, bener kan? Jadi kita bisa kasih dia wire-nya ini ngambil model, ngambil properti model, kayak gitu ya teman-teman. Ini sudah. Setelah itu kita kasih pesan. Kenapa kita kasih pesan? Pesannya buat kalau misalnya ini sudah ada gitu ya. Jadi kita kasih pesan error gitu. Di sini error, error. Error ini berdasarkan apa teman-teman? Kita cek dulu. Dia berdasarkan ada ya. Error kalau misalnya masukin di sini loh. Kalau dia masukin kode departemen salah. Iyalah. Error, bentar. Kode ini apa? Jadi kalau misalnya kodenya error, kodenya itu kode di sini itu kode yang sama dengan yang ini. Jadi ketika dia terjadi suatu error di bagian kode itu yang ini ya berarti. Dia akan munculkan pesan. Oke, cocok. Sudah. Nama departemen ini sama, tinggal kita tambahi
wire model nama. Sudah, sekarang kita ke tombol kita cek. Tombol. Tipenya bukan button, tipenya submit. Oke. On click ini kita hapus. Sorry, batal ya. Batal tuh tipenya button, bener. Tipenya batal. Terus ini kita kasih wire click ya. Wire click, enggak. Wire clicknya kita sudah punya function. Kita nggak usah buat kayak ginian. Wire clicknya itu kita ambil dari close model. Oke. Ini untuk batal. Kalau misalnya berhasil, tipenya submit sudah benar. Wire modelnya kemana? Kita kasih wire. Nggak usah loading. Oke. Kita wire. Ya udah nggak usah. Button tipe submit. Dia akan dihandle sama si form. Selanjutnya akan dihandle sama si form. Oke. Sekarang moment of truth. Kita akan menjalankan program kita ya teman-teman. PHP artisan serve pertama itu, kedua adalah npm run dev, npm run dev kayak gini, enter. Kita tunggu prosesnya selesai. Di npm-nya udah jalan belum ya? Sorry, kita Ctrl C. Sorry. Min. Karena saya tuh jalanin 2 port, teman-teman. Port contoh sama port project kita. Jadi saya tambahi portnya ke 8001 biar dia nggak tabrakan. Control klik. Kita tunggu. Oke, berhasil nih. Login. Kalau munculnya nih. Oke, dah ya, kita akan login pakai admin@sekolah.com. Terus passwordnya adalah password kayak gitu. Terus kita klik login. Memproses login. Tutup. Lain kali di departemen. Not found. Departemen HTML ya. Ntar. Kita belum ubah di bagian mana? Oh ya, kita belum daftarkan di root, kita terus belum ubah di bagian itu ya, di bagian komponen. Kita belum daftarkan di root juga. Kita akan daftarkan di root dulu pertama kali. Root web.php. Di bawahnya dashboard aja, oke. Oke, di sini kita buat root baru, root get departemen, oke. Get departemen. Jadi dia URL-nya adalah departemen. Dia ngambil dari departemen index log. Terus kita kasih nama dia departemen index, oke. Setelah kita sudah kita daftarkan di root, sekarang kita pakai di bagian komponen layout f.grid. Di bagian aside-nya, mana aside-nya? Di atas ya. Bagian departemen ini, href-nya kita pindahkan teman-teman ke root. Tag root departemen index. Departemen index ini dari mana? Dia diambil dari name yang sini, teman-teman. Jelas ya? Sekarang kita coba balik, kita refresh. Bentar, kita refresh. Oke. Departemen harusnya ngarahin ke halaman departemen. Apakah ada error, teman-teman? Error. Order direct must be ascend or descend. Oh, saya salah ketik. Di bagian departemen index yang logic. Ini DSC. Nah, kayak gini. DSC bukan DCS. Sekarang kita lihat, kita refresh. Oh, ntar. Live wire compact departemen. Ntar, apa ini? Argument must be string or array element. Oke. Kita harus bungkus dia must be string or array of string, oke. Jadi kita akan jadikan dia array. Kita bungkus dia pakai kayak gini ya, teman. Kurung quote. Nah, kayak gini. Refresh lagi. Refresh. Bentar. Sama masalah kok sama ya? Bentar. Saya lihat lagi error di mana itu ya? Compact, apakah kita butuh bungkus dia, teman-teman? Apakah kita butuh bungkus dia menggunakan
T string. Kita coba ya, kita coba bungkus dia pakai T string. Harusnya nggak perlu sih. Ctrl Z. Departemen harusnya ini bisa. Tapi kita nggak apa, kita akan bungkus dia pakai string. Nggak cocok. Oh iya, ini ya teman-teman. Kan kita pakai compact. Makasih Copilot mengingatkan saya. Kita kan pakai compact. Compact kan otomatis ada compact kan berarti kayak gini kan. Compact kan otomatis membuat kayak departemen kayak gini. Ini compact itu otomatis membuat kayak ginian. Karena jadi saya salah malah pakai variabel. Oke lah, sekarang harusnya bisa nih. Bagian departemen. Nah, kita di departemen nih. Kita coba tambah departemen. Undefined departemen ID. Tuh di mana ini? Di indeks baris 85. Baris 8. Oh, ini gara-gara saya pakai Copilot. Departemen ID baris 85 ya. Baris 85 kita cek. Departemen underscore ID. Ada lagi nggak? Kayaknya ada yang lain deh. Mana lagi? Bentar. Wire clicknya ini, bentar. Ini masih, bentar. Kita cari lagi ya. Kode departemen ada lagi nggak? Yang pakai departemen ID dah. Selain pesan, di atas ada nggak? Departemen. Nggak ada teman-teman. Aman. Karena sudah aman, kita bisa pergi lagi ke sini. Refresh. Harusnya masih error tuh. Karena I-nya kecil harusnya. Ya nggak? Bagian sini tuh, bagian sini. Departemen ID itu I-nya kecil. Jadi kita akan kecilkan I-nya di baris 85. Mana baris 85? Nah, ini nih. I kecil. Kita lihat. Oke ya, kita tambahkan departemen. Kita akan coba masukkan data. Datanya adalah OP misal. OP adalah operation oralit ya, oralit kita ya. Simpan. Berhasil ya, oralit. Terus dash. Kalau misalnya kita edit bisa nggak? OPC, simpan jadi OPC. Kita hapus. Apakah Anda yakin menghapus departemen ini? Oke. Salah. Kok nggak hapus? Oke. Bentar. Oh iya, OPC nggak hapus ya, OPS ini. Oke, berhasil ya berarti. Kita sudah selesai dengan departemen.